Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada mata kuliah jasa lingkungan kali ini, kita akan membahas terkait jasa lingkungan wisata alam. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan membahas tentang jasa lingkungan wisata alam. Pariwisata alam saat ini sedang marak didiskusikan sebagai salah satu jasa hutan yang layak dikembangkan. Kepariwisataan yang termasuk ke dalam objek dan daya tarik wisata adalah taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, dan juga taman laut. Nah, terjadi pergeseran paradigma pada pemanfaatan hutan. Yang pertama dari timber product oriented, yakni berorientasi pada produk-produk kayu, menuju ke resources based oriented, yaitu berbasis pada sumber daya yang ada di lingkungan hutan. Selanjutnya, kawasan hutan sebagai objek dan daya tarik wisata atau disingkat ODTW. Kawasan hutan merupakan ekotip tertentu, mengandung aspek pelestarian dan juga pemanfaatan. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, yang berarti hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang saling terkait dengan lingkungannya. Sedangkan yang disebut dengan kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Dan yang disebut dengan hutan wisata menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, yakni kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara sebagai kawasan pariwisata dan atau wisata buru. Berbagai dimensi pariwisata dalam kawasan lindung, yakni ada infrastruktur dan fasilitas pariwisata, pengembangan produk wisata, dampak kegiatan wisata atau penggunaan, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan, konservasi alam, kerangka kebijakan, regulasi pengunjung, dan juga dimensi lain untuk isu keberlanjutan. Ya. Gambar di samping ini kita bisa melihat di situ ada industri wisata yang di dalamnya memiliki berbagai aspek untuk menunjang pada industri wisata di kawasan lindung. Ada sumber dayanya, ada industri itu sendiri, ada infrastruktur, ada pasar, dan ada komunitas di dalamnya. Nah, jasa lingkungan pada kawasan hutan ini juga diatur pada PP nomor 18 tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan juga taman wisata alam. Syarat pengusahaan sarana pariwisata alam adalah yang pertama, luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimal hanya 10% dari luas zona pemanfaatan Taman Nasional, blok pemanfaatan Tahura, dan juga blok pemanfaatan Wana Wisata. Yang kedua, bentuk bangunannya ini bergaya arsitektur setempat. Yang ketiga, tidak mengubah bentang alam yang ada. Pada PP nomor 36 tahun 2010 mengatur pengusahaan pariwisata alam. Yang pertama, pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk mengusahakan usaha pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam berdasarkan rencana pengolahannya. Yang kedua, usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang ataupun jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan menyelenggarakan pariwisata alam. Yang ketiga, yang disebut dengan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Nah, wisata alam itu sendiri adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela
serta bersifat sementara untuk menikmati gejala atau keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Pada pengelolaan pariwisata alam bisa dilakukan dengan cara yang pertama, sistem tiket satu atap atau satu pintu. Yang kedua, prinsip ekowisata dengan sistem full interpretasi objek baik langsung, yakni dibantu oleh pemandu, maupun tidak langsung melalui papan informasi atau nama di lapangan dan buku leaflet ataupun brosur. Nah, seperti gambar di bawah, di sini ada biasanya kalau ke Taman Nasional misalnya Pulau Komodo, kita biasa dibantu oleh pemandu untuk menjelaskan tentang kawasan Pulau Komodonya, lalu dijelaskan terkait dengan flora fauna di sana, dan juga pastinya ada ranger-rangernya ketika mendekati si komodo ini. Dan yang kedua, gambar di bawah ini bisa menggunakan peta. Sekarang sudah banyak teknologi yang menggunakan scan barcode. Nah, kita bisa tahu ini kita berada di zona mana, di wilayah mana, akses mau kemana, itu bisa sudah sekarang menggunakan barcode yang ada di papan pengumuman yang nantinya bisa menampilkan kawasan pariwisata alam. Selanjutnya ada bina dan bangun objek wisata binaan atau buatan yang ekowisata dan juga berbasis konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, di samping pengembangan pengemasan objek wisata alamiahnya seperti ada panorama dan juga fenomena alam. Ekowisata dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata merupakan salah satu bentuk dalam upaya pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Nah, ekowisata ini memiliki konsep penggabungan kegiatan perjalanan wisata alam dengan kegiatan konservasi alam, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam ekowisata tidak terpisahkan dengan kegiatan untuk mendukung upaya konservasi. Nah, pada gambar di samping merupakan 5 prinsip ekowisata. Yang pertama ada prinsip konservasi atau pelestarian, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, dan budaya setempat. Yang kedua ada prinsip pendidikan, di mana kegiatan yang dilakukan memberikan unsur pendidikan. Selanjutnya pada ekowisata ada prinsip pariwisata, yakni kegiatan yang mengandung unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi wisata. Selanjutnya ada prinsip keempat adalah perekonomian. Nah, prinsip ini merupakan membuka peluang ekonomi, aktivitas yang dijalankan memberikan pendapatan dan juga keuntungan sehingga dapat terus berkelanjutan. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat sehingga memiliki hubungan timbal balik antara atraksi wisata dan juga pengelolaan manfaat yang diperoleh dari kegiatan wisata itu. Ekowisata dan wisata alam. Nah, sudah disebutkan beberapa tadi terkait dengan ekowisata. Yang pertama, bentuk perjalanan wisata ke tempat yang alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan budaya, dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Dan ekowisata merupakan bentuk wisata berbasis alam dengan mengikutsertakan aspek pendidikan, interpretasi lingkungan, alam budaya, masyarakat, dan juga mengelola kelestarian ekologi. Nah, untuk wisata alam itu sendiri adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Nah, selanjutnya kita membahas terkait wisata minat khusus atau WMK. WMK bentuk lain dari ekowisata, ini menurut Black 1999. Di mana pertumbuhan ekonomi tinggi menciptakan kelompok berpenghasilan tinggi dengan ekspektasi perjalanan wisata yang khusus. Nah, maka cenderung meninggalkan wisata konvensional dan memilih perjalanan wisata yang berkualitas yang kemudian dikenal dengan wisata minat khusus.
Ciri dari wisata minat khusus adalah latar belakang intelektual lebih baik, lalu pemahaman dan kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai tertentu. Lalu ada perjalanan aktif dalam rangka mengembangkan diri, bukan hanya sekedar liburan biasa, dan juga berinteraksi, berpartisipasi, dan juga belajar. Trendsnya, WMK tumbuh lebih baik melebihi wisata konvensional. Lebih lanjut lagi terkait wisata minat khusus. Keuntungan dari wisata minat khusus adalah yang pertama terjadinya proses belajar atau learning. Ada juga pemberian apresiasi terhadap alam, jadi rewarding. Lalu ada pengkayaan terhadap pengetahuan, enriching. Dan juga petualangan atau adventure. Nah, bidang yang diminati aspek budaya dan aspek alam. Caranya adventure atau petualangan dengan menguras tenaga, kadang juga berbahaya, misalnya trekking, hiking, rafting, caving, berburu, mancing di laut, ataupun kehadiran dengan kelompok kecil, misalnya long stay, tinggal bersama masyarakat, dengan fasilitas adanya, juga makanan yang penting bersih dan juga bergizi. Nah, gambar di samping merupakan contoh-contoh dari wisata minat khusus. Faktor pembatas wisata alam pada hutan. Yang pertama, aspek amenitas sumber daya alam untuk mengembangkan wisata seringkali susah untuk dikaji karena sifatnya yang latent atau tersembunyi. Yang kedua, ketidakpahaman tentang potensi dan manajemen wisata alam berbasis sumber daya hutan. Yang ketiga, ketidakpahaman segmentasi dan juga pendekatan promosi yang akan dilakukan. Berikut merupakan berbagai permasalahan yang timbul akibat wisata alam yang ada di hutan. Yang pertama ada konflik kepentingan. Di dalam dan sekitar hutan turun-temurun tinggal penduduk lokal yang mata pencahariannya di dalam hutan. Yang kedua, kawasan hutan ini diklaim sebagai hak ulayat atau enclave dan juga pengembangan sektor non-kehutanan oleh pemerintah daerah seperti ada tambang galian C atau tambang pasir misalnya. Yang kedua, pemanfaatan kawasan konservasi ini masih terbatas ya. Biasanya boleh dilakukan penelitian, pendidikan, budidaya dan juga pariwisata. Yang ketiga, adanya nanti degradasi hutan sulit dikendalikan seperti sumber daya pengamanannya terbatas, lemah dalam kesepahaman dan juga bermasalah dalam koordinasi antar para pihak. Yang keempat, adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada masyarakat di sekitar hutan. Dan juga pastinya adanya pencemaran lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yakni salah satunya transformasi peran organisasi kemasyarakatan dalam mengelola destinasi wisata berbasis sumber daya hutan. Nah, di mana kelembagaan saat ini itu masih pasif, tidak berdaya, di mana kapasitas dan kompetensinya masih rendah, menuju ke kelembagaan ke depan seperti provisi informasi terhadap destinasi, promosi dan pemasaran, lalu pengumpulan data statistik kepariwisataan, penilaian dan kontrol kualitas produk wisata, pengembangan produk wisata, lalu ada juga pelatihan dan juga pengembangan kebijakan pariwisata. Upaya lain terkait transformasi manajemen pengelolaan destinasi wisata berbasis sumber daya hutan, yakni dengan menurunkan kompetensi berbasis harga, menjual barang, juga memaksimalkan produksi dengan meningkatkan kompetensi berbasis inovasi, desain produk berbasis keinginan masyarakat, dan juga manajemen berbasis daya dukung. Untuk mengatasi permasalahan yang lain terkait dengan wisata hutan, kita bisa meningkatkan produk dan proses pengembangan wisata dengan cara konsep produk baru. Nah, konsep produk baru ini dilakukan dengan cara pengembangan produk dan uji produk serta pengembangan strategi pemasaran. Yang keduanya ini nanti berkolaborasi. Nah, yang akan diuji oleh pasar, apakah pasar bisa menerima ataukah tidak terkait konsep produk baru ini. Nah, ketika uji pasar itu bisa
diterima dengan pasar, kemudian di-launching menjadi suatu produk yang menjadi ciri khas pada wisata tersebut. Hal yang paling penting adalah arahan kebijakan pengusahaan pada pariwisata alam. Yang pertama, arahan kebijakannya adalah pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam ini bertujuan pokok untuk mengembangkan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan juga pengawetan biodiversity. Yang kedua, optimalisasi pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan capacity building pegawai dan masyarakat, meniadakan pencemaran ekosistem, dan juga meningkatkan penerimaan PNBP. Nah, pengusahaan pariwisata alam ini dilakukan optimal sepadan dengan potensi dan keunikasan sumber daya alam, dan juga sesuai dengan daya dukung sumber dayanya. Harga sepadan dengan nilai intrinsik, pelayanan, dan juga sarana yang akan diberikan. Arah kebijakan pengusahaan pariwisata alam yang keempat adalah operasional teknis pengusahaan pariwisata alam memenuhi ketentuan 9 kebijakan operasional, antara lain membangun baseline data lingkungan sebagai alat evaluasi, membangun ketauladan pendidikan lingkungan, memiliki prinsip ekowisata berbasis konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat, menggunakan sumber daya manusia yang kompetensi dan sertifikasi, serta meningkatkan seni budaya masyarakat setempat. Nah, yang kelima, mengembangkan promosi dan pemasaran bersinergi dengan UPT PHK dan instansi terkait seperti Pemda, Budpar, dan asosiasi. Yang keenam, membangun koordinasi peran dan tanggung jawab di mana UPT PHKA sebagai pengelola dan pemegang IPPA sebagai pengusaha. Arahan kebijakan pengusahaan pada pariwisata alam yang ketujuh adalah melakukan konservasi sumber daya alam terapan atau Go Green. Nah, ini guna ketauladan bagi wisatawan dan masyarakat luas dengan cara hemat listrik dan menggunakan energi alternatif. Lalu pemilihan, penetapan, dan pembinaan pohon induk, pengunduhan benih, persemaian, penanaman, dan juga pemeliharaan. Lalu bisa beternak lebah madu, ada pemanfaatan organik dan reuse, dan recycle, dan juga penangkaran dan adopsi flora dan fauna endemik atau lokal. Yang ke-8, pelaksanaan dan pengendalian atau evaluasi dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan dan rencana yang telah tersurat pada SK IPPA, RKPPA, RKL, dan RKT. Serta secara periodik dilakukan evaluasi berbasis baseline data lingkungan seperti habitat atau flora, populasi fauna, dan juga kesejahteraan masyarakat. Arahan kebijakan pengusahaan pariwisata alam yang ke-9, dalam operasional pengusahaan pariwisata alam, para pemegang izin pariwisata alam selalu berkewajiban untuk yang pertama, mengembangkan manajemen pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh semua pegawai, wisatawan, pedagang, operator, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membina pegawai, pedagang, pemandu wisata, dan tenaga fungsional kehutanan untuk melayani, memandu, dan menginterpretasikan kondisi lingkungan alam dan objek rekreasi binaan, yang dengan mengedepankan penyadartahuan cinta alam berbasis keteladanan atau percontohan, kemandirian peduli terhadap konservasi alam, dan juga ketauladan Go Green bagi masyarakat luas pasca atau setelah berpariwisata alam. Arahan kebijakan pengusahaan pariwisata alam yang terakhir, yakni yang ke-10 adalah wisata alam tidak hanya mengandalkan objek rekreasi alami saja, tetapi perlu dilakukan pengembangan objek wisata alam binaan seperti ada taman koleksi tanaman obat dan tanaman hias, adopsi flora dan fauna, rumpun kapal besar bersejarah, misalnya ini merupakan ekosistem terumbu karang, ada wisata petualangan khusus dengan pemandu kompetensi, lalu ada interpretasi objek, permainan sampel plot atau PSP pada tipe hutan, dan juga dapat penangkaran flora dan fauna endemik atau lokal.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah jasa lingkungan terkait dengan jasa lingkungan wisata alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo ke Taman Nasional. Di sini ada wisata Sungai Indonesia, wisata Laut Indonesia, dan juga wisata Gunung Indonesia. Bye-bye.